Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kelas 10 IPA 1 sampai dengan 10 IPA 7 dan kelas 10 IPS 1. Oke, dengan Ibu Rizky Prasastifani di mata pelajaran ekonomi. Ini adalah pertemuan kedua kita karena materi pertemuan kita yang ke-1 tanggal 24 Juli. Jadi di bab 1 ini kita akan ada 3 pertemuan. Tapi Jumat kemarin kita libur ya, Idul Adha, jadi kita lanjutkan pertemuan kedua kita ini. Yang kemarin kita sudah membahas ini, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita akan membahas di 3 IPK atau 3 subbab ini. Oke, sudah siap belajar apa belum? Ibu harap kalian sudah siap untuk belajar. Kita mulai mata pembelajaran kita melalui PowerPoint yang sudah Ibu buat. Kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Indikator pencapaian kompetensi 3.14 memahami kebutuhan alat pemuas kebutuhan, 3.15 memahami konsep biaya peluang opportunity cost, 3.16 memahami konsep prinsip ekonomi. Tujuan pembelajaran hari ini kalian akan diharapkan mampu memahami kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, memahami konsep biaya peluang, memahami konsep prinsip ekonomi. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai 3 materi pokok ini. Sebelumnya kita akan menyaksikan tayangan video tentang contoh kebutuhan yang banyak, namun alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Let's check it out. Nah, ini yang tetapi sumber daya yang tersedia terbatas. Kita lanjutkan kebutuhan berdasarkan kelompok. Pengertian kebutuhan itu sendiri adalah segala barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melangsungkan hidupnya. Jadi semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh kita itu disebut dengan kebutuhan. Kebutuhan yang pertama menurut intensitas atau kegunaannya, yaitu kebutuhan primer, sekunder, tersier. Menurut waktu sekarang akan datang tidak terduga atau mendadak. Berdasarkan sifatnya ada jasmani dan rohani. Berdasarkan subjek yang membutuhkan yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. A. Kebutuhan tidak terbatas. Kebutuhan yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan intensitasnya primer. Primer itu artinya kebutuhan pokok yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Jadi sifatnya wajib dipenuhi. Contohnya adalah makan, pakaian, tempat tinggal. Atau sandang di sini pakaian, pangan, makanan, dan papan. Kebutuhan sekunder artinya kebutuhan menengah atau pelengkap yang harus dipenuhi, yang akan dipenuhi jika kebutuhan primer ini telah dipenuhi. Jadi sifatnya pelengkap. Contohnya sepatu dan tas. Lanjut, kebutuhan tersier adalah kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder. Mobil mewah, perhiasan seperti berlian, intan, permata, emas itu kebutuhan mewah. Villa mewah, rumah besar itu kebutuhan tersier. Berdasarkan subjek yang membutuhkan, contohnya kebutuhan individu. Kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya, seorang siswa membutuhkan buku cetak.
Kalau Pak Petani tidak membutuhkan buku cetak, tapi membutuhkannya cangkul, arit, ya. Jadi itu adalah kebutuhan individu berbeda-beda. Kebutuhan umum, kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat disebut juga kebutuhan sosial atau kebutuhan kelompok. Artinya, dibutuhkan oleh banyak orang, contohnya jalan raya, jaringan listrik, sekolah. Nah, ini adalah contoh sekolah SMA YP Unila yang dibutuhkan oleh berbagai siswa untuk mencari ilmu. Kalau di kehidupan kalian, itu juga ada contohnya yaitu rumah. Rumah itu adalah contoh kebutuhan umum karena dipakai oleh ayah, ibu, adik, kakak secara bersamaan, ya. Sampai sini kita lanjutkan berdasarkan waktu, yaitu kebutuhan sekarang. Arti kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Contohnya orang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. Kebutuhan masa mendatang, kebutuhan yang dirancang atau direncanakan, tapi pemenuhan kebutuhannya itu untuk masa depan. Contohnya, ini orang tua kalian sudah mulai menabung untuk biaya 2 atau 3 tahun lagi kalian memasuki universitas atau perguruan tinggi. Jadi sudah dipersiapkan tapi atau direncanakan untuk di masa depan, masa yang akan datang. Berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani. Jasmani artinya berhubungan dengan tubuh manusia, contohnya makanan dan obat-obatan. Kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan kita. Contohnya di sini adalah sholat. Boleh juga nanti kebutuhan rohani, contohnya itu adalah konseling ke psikolog. Itu juga contoh kebutuhan rohani. Ya, jadi beribadah itu adalah contoh kebutuhan rohani. Next, kita lanjutkan setelah kebutuhan adalah alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan kita itu berupa barang dan jasa. Barang itu benda, jasa itu adalah kegiatan yang dilakukan orang lain ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Contoh jasa itu adalah misalnya ibu. Ibu ini sebagai penyedia jasa karena ibu mengajar. Mengajar itu adalah jasa. Kalau barang, barang dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan cara memperolehnya ada A, barang ekonomi. Barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya adalah bensin, BBM, Pertalite Premium, laptop, HP. Itu untuk mendapatkannya ada pengorbanan. Pengorbanan apa saja, Bu? Pengorbanan waktu, pengorbanan uang, pengorbanan tenaga untuk mendapatkannya. Lanjut. Barang non-ekonomi atau bebas. Contohnya, pengertiannya dulu ya. Artinya barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Contohnya udara bebas, air di sungai, dan sinar matahari. Bagaimana kalau misalnya oksigen yang di rumah sakit? Itu bukan barang bebas, tapi oksigen yang kita hirup setiap harinya di udara terbuka ini atau udara bebas ini adalah contoh barang bebas. Yang untuk mendapatkannya tidak perlu pengorbanan atau biaya. Jadi barang yang sifatnya free atau gratis. Contohnya ini alam kita ya. Berdasarkan kepentingannya, ada A, barang inferior, barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan kita sedang bertambah. Kok gitu? Kok dikurangi pada saat bertambah pendapatannya? Kita lihat contohnya di sini. Sehari-hari mungkin akan mengkonsumsi kopi bubuk cap bola dunia. Tapi pada saat pendapatan kita bertambah, kita akan beralih. Kita akan mengkonsumsi kopi yang, kopi-kopi kekinian
yang harganya mahal. Satu gelasnya bisa mencapai 40.000, 50.000, 60.000. Nah, pada saat pendapatan kita bertambah, kita mengurangi konsumsi kopi cap bolo dunia ini karena kita akan pindah. Kita akan pilih atau prefer kopi yang lebih mahal, ya. Itu contoh barang inferior. Barang yang pemakaiannya dikurangi kalau pendapatan bertambah. B. Barang esensial, barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Pada saat pendapatannya lagi banyak ataupun lagi sedang, kita kan tetap membeli yang namanya beras, minyak, lauk pauk, tempe, tahu, telur, dan sayur-sayuran. Contohnya adalah barang kebutuhan. Arti dari esensial ini sendiri adalah artinya penting, ya. Barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. C. Barang normal. Barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Jadi pada saat orang tua kalian lagi ada rezeki lebih, kalian akan misalnya, aku mau ganti nih alat komunikasiku atau smartphone-ku, ganti smartphone yang lebih canggih. Nah, itu barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan kita akan meningkat, ya. D. Barang mewah, barang berharga atau mahal yang dapat menaikkan status sosial. Contohnya, mobil mewah. 3. Berdasarkan cara penggunaannya ada A. Barang pribadi. Contohnya pakaian. Setiap masing-masing dari kita pasti memiliki barang pribadi. Barang yang dimiliki oleh dan digunakan oleh individu atau perorangan. Baju, tas, sepatu sifatnya pribadi. Lawan dari pribadi adalah barang publik. Barang publik artinya barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Contohnya angkutan umum atau bis. Berdasarkan hubungan pemakainya, ada A. Barang substitusi. Barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya beras dapat digantikan dengan jagung. Atau misalnya lagi, dulu kita memasak menggunakan kayu. Kayu digantikan dengan kompor gas. Ya, kayu digantikan dengan kompor minyak digantikan lagi dengan kompor gas. Itu namanya barang substitusi. Sepeda dapat digantikan dengan motor sebagai alat kendaraan. B. Barang komplementer, barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Komplementer ini artinya barang pelengkap. Kalau substitusi tadi pengganti, komplementer artinya pelengkap. Kaos kaki akan lebih berguna jika kita gunakan sebagai pelengkap sepatu kita. Sepeda motor kita, itu barang pelengkapnya apa saja coba kalau sepeda motor? Sepeda motor itu barang pelengkapnya BBM-nya, premium, Pertalite, Pertamax, lalu dilengkapi lagi misalnya sepeda motor kita dengan helmnya, dengan spionnya, dengan akinya. Nah, itu sebagai barang komplementer atau pelengkap, ya. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham. Next, berdasarkan proses pengolahannya ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Mentah artinya belum mengalami pengolahan, contohnya kapas. Barang setengah jadi artinya barang yang telah diproses tetapi belum menjadi siap pakai. Contohnya adalah benang. Kapas diolah menjadi benang. Benang ini kita buat lagi menjadi barang jadi supaya barangnya itu diproses menjadi siap pakai atau siap digunakan.
Benang diproses menjadi kain atau menjadi baju. Jadi Ibu ulangi, barang berdasarkan proses pengolahannya dari mentah, setengah jadi, berubah menjadi barang jadi. Berdasarkan bentuk dan sifatnya ada A, barang tetap. Barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Di sini contohnya mesin pabrik. Contoh di rumah kalian adalah barang tetap itu adalah TV, kulkas, lemari, meja, kompor. Lawan dari barang tetap adalah barang bergerak. Barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakainya pendek. Contohnya ini, tabung gas. BBM yang kita gunakan di motor kita itu disebut barang bergerak. Bukan barangnya jalan-jalan, tapi barang bergerak itu maksudnya masa pakainya itu pendek atau cepat habis. Ibu ulangi, contoh barang tetap itu tadi kompor, tahan lama. Barang bergeraknya, contohnya tabung gas, sifatnya cepat habis atau masa pakainya pendek. Next, kita pelajari tentang biaya peluang. Biaya peluang timbul karena adanya pengorbanan individu dalam menentukan suatu pilihan terbaik atas berbagai alternatif pilihan lain. Jadi, timbul biaya peluang ini jika kita memiliki banyak pilihan atau alternatif. Misalnya, kalian ingin membeli sebuah tas. Mau pilih yang berwarna merah, harga 100.000, atau warna biru, harga 150, atau mau pilih yang warna kuning, harga 200. Nah, barang yang kita pilih misal yang berwarna merah 100.000. Maka akan timbullah biaya peluang. Adanya pengorbanan yang kita korbankan adalah tas seharga 150.000 dan 200.000. Itulah yang disebut dengan biaya peluang. Adanya pengorbanan individu dalam menentukan suatu pilihan yang terbaik atas berbagai alternatif pilihan lain. Pengertian biaya peluang tenaga kerja, nilai kesempatan tenaga kerja dalam memproduksi barang atau jasa yang harus dikorbankan karena memilih memproduksi barang atau jasa lainnya. Nanti Ibu contohkan melalui contoh soal ya, Nak ya, untuk biaya peluang ini. Selanjutnya, skala prioritas. Skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang harus disusun secara terstruktur berdasarkan tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi skala prioritas ini adalah urutan-urutan kebutuhan yang kita susun. Bagaimana cara membuat skala prioritas? 1. Kita menuliskan semua kebutuhan yang kita perlukan. Jadi setiap bulannya kalian coba membuat skala prioritas barang-barang apa saja yang kalian butuhkan. 2. Menyusun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Misalnya, yang paling kalian butuhkan adalah alat tulis atau alat sekolah dirinci. Pena berapa harganya? 2.000, 4.000. Tas harganya berapa? Nah, itu dari urutan yang paling penting menurut kepentingan kalian. Setelah membeli alat tulis, misal dari nomor 1 sampai nomor 5, kalian tulis alat sekolah atau alat tulis. Nanti nomor 6-nya baru kalian mau beli yang namanya, misalnya celana jeans, misalnya lagi mau beli skincare, mau beli lagi, ya pokoknya pernak-pernik perhiasan, itu urutan yang bawah-bawah. Tapi urutan yang paling atas adalah, yang disusun adalah berdasarkan tingkat kepentingannya, ya.
Yang ketiga, membuat catatan kebutuhan alokasi dana. Ini maksudnya kalau kita nggak jadi beli tas yang harga 150.000, kira-kira uangnya akan kita gunakan untuk beli apa ya? Nah, seperti itu. Keempat, memilih kebutuhan yang paling memberi manfaat secara optimal. Jadi kita pilih yang nomor 1 itu urutannya. Kebutuhan yang paling penting, yang paling memberikan manfaat kepada kita itu apa? Contohnya alat tulis pena paling memberikan manfaat karena akan kita gunakan untuk belajar. Nah, beda dengan kita membeli parfum. Kalau parfum mungkin urutan ke-6 atau ke-10. Selanjutnya, memenuhi semua kebutuhan sesuai daftar yang telah ditentukan. Kalau kita sudah buat catatan belanja kita atau membuat skala prioritas, kita harus memenuhi kebutuhan itu sesuai dengan daftar yang ditentukan. Nomor 1 beli apa dulu, jangan beli di nomor 10. Tapi kita beli dulu yang di nomor urut pertama. Oke, selesai, finish. Materinya sudah selesai. Materi pertemuan kedua sudah kita sama-sama pelajari. Nanti sebagai follow up, Ibu ingin kalian membuat contoh gambar-gambar dari kebutuhan sehari-hari sebagai bahan tugas kalian. Seperti biasa, tugas waktunya 1 minggu. Jangan lupa untuk mengumpulnya secara tepat waktu. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Jika kalian belum paham, diulangi lagi PowerPoint-nya, media belajarnya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.